Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maria Ulfa SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Kuala Pembuang. Kali ini saya akan memaparkan tentang tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Narasumber pertama dalam tugas ini adalah dengan Bapak Basori Alwi SPD selaku Kepala SMA Negeri 2 Kuala Pembuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi. Jadi ini mohon izin nih ya, Pak ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh, Pak? Boleh. Iya, jadi ada sedikit nih yang mau diobrolin. Ini tentang pengambilan keputusan lah biasanya gitu. Iya. Nah, mungkin yang mau saya tanya nih, pertama, selama ini itu kira-kira gimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Jadi maksudnya gini, Pak, dilema etika itu kan kasus-kasus yang sama-sama benar nih, yang si A benar, si B juga benar gitu. Nah, sedangkan yang bujukan moral itu yang satu udah jelas salah, yang satunya benar. Nah, itu gimana caranya nih, Pak, mengidentifikasinya? Untuk ini berhubungan dengan siswa atau dengan guru? Semuanya boleh. Dengan siswa boleh, dengan guru kan kita sering nih ya di sekolah kan ada kasus-kasus gitu, siswa benar, guru juga benar, atau misalnya ada yang salah satu salah udah pasti gampang lah ngambil keputusannya. Kalau yang sama-sama benar ini gimana nih, Pak? Pertama-tama kita kembali kepada aturan yang berlaku. Jadi dalam mengambil suatu kebijakan, dalam keputusan yang seperti itu, kadang-kadang di sisi lain kita mengena ke guru atau mengena ke siswa. Ini dampaknya lebih luas. Makanya di dalam pengambilan keputusan itu kita mengambil hal yang sangat minim dari pengambil kebijakan itu, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Minim apanya nih? Minim dampaknya, dampak minusnya. Gitu. Jadi pertama tadi berpegangnya pada aturan dulu gitu ya. Setelah itu dilihat bagaimana dampaknya, mana yang paling minim gitu. Nah, mungkin pertanyaan kedua nih, Pak ya. Selama ini gimana caranya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang pokoknya sama-sama punya nilai moral lah gitu. Iya, ini menyangkut masalah tahapan dalam pengambilan kebijakan itu. Saya sebagai kepala sekolah tidak semata-mata langsung mengambil kebijakan langsung ini salah atau betul, tidak. Saya membentuk tim manajemen sekolah. Itu tujuannya yaitu pertama mengidentifikasi dulu permasalahan, baru dianalisa apa masukan dari dari mana, kemudian adakan diskusi dari tim manajemen sekolah itu, yaitu kepala sekolah dan wakasek yang ada di sekolah ini. Nah, dari situ kepala sekolah tidak mengambil suatu keputusan sepihak, tapi merangkum dari semua anggota-anggota tim itu untuk mengambil suatu kebijakan yang dampaknya tentunya tidak merugikan pada sekolah maupun kepentingan orang-orang yang lain tadi. Kembali kepada yang meminimalisir dampak yang ada. Iya gitu. Jadi untuk kasus yang kan susah nih ya, Pak ya, untuk kasus yang sama-sama benar, yang ini benar, yang ini aduh ada rasa kasihan jadi benar juga gitu kan ya. Jadi tadi caranya dengan merangkul seluruh warga sekolah di situ, terutama tim manajemennya gitu ya, dalam menganalisis kasus-kasus seperti ini. Oke. Pertanyaan berikutnya, Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang bisa Bapak lakukan? Kan pasti nih pengambilan keputusan terakhir itu ada di Bapak. Tadi udah dari prosesnya itu melibatkan tim manajemen sekolah. Nah, prosedurnya pada saat mengambil keputusan terakhir itu loh, Pak, gimana? Prosedurnya tentunya itu kalau kita dalam mengambil suatu kebijakan untuk terakhir sekalinya eksekusinya, itu kita selain dengan tim manajemen sekolah tadi, yaitu kita merangkul ke komite. Karena dampaknya ini akan keluar bukan ke intern sekolah. Nah, di situ kita
laporkan juga pada tahapan pengambilan keputusan pada komite tentang mengidentifikasi, analisis dan sebagainya, sehingga nanti tidak disalahkan dari pihak sekolah, karena kita sudah menggunakan tahapan-tahapan, terutama dari misalnya kepentingan orang yang merasakan benar tadi. Kita hadirkan juga, jadi eksekutornya kita terlibat semua, itu baik intern sekolah melalui tim manajemen sekolah maupun pihak komite perwakilan orang tua. Berarti tadi untuk kedua belah pihak itu semuanya dihadirkan gitu ya Pak ya, sebelum pengambilan keputusan terakhir. Oke Bapak. Nah, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi dilema etika tadi sama-sama benar nih? Ya, dalam hal ini tahapan-tahapannya Kak? Yang paling efektif lah, kira-kira cara yang paling ampuh gitu. Cara yang paling ampuh yaitu mengeksiskan dari pengambilan keputusan tadi, kemudian melihat dampak apa efek jerahnya, apakah dia menerima atau tidak, itu kita lihat dengan cara itu. Tapi dengan eksekusi misalnya tahapan positifnya, kita pasti sudah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak akan terulang lagi gitu ya Pak ya. Iya, memang karena masalahnya kasus dilema etika ini sama-sama benar. Jadi pasti biasanya berujung pada akan ada lagi kasus yang sama, akan ada lagi kasus yang sama gitu ya Pak ya. Baik. Nah, pertanyaannya kita udah nyampe separuh nih Pak, sedikit lagi. Nah, yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi, yang sama-sama benar tadi, yang jadi tantangannya itu apa Pak? Tantangan itu yang menjadikan tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti itu adalah keberaneka-ragaman karakteristik sikap perilaku, sehingga ini bukan memaksa saya sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan, tapi saya mengambil suatu kebijakan itu berdasarkan itu. Jadi misalkan dari permasalahan yang orang tua, siswa dan sebagainya yang karakternya tingkat tinggi, dan tentunya ini merupakan tantangan kita untuk mengambil suatu kebijakan yang tidak merugikan mereka. Jadi keberaneka-ragaman sikap, perilaku, karakter, kemudian persepsi dan sebagainya, itu akan menjadikan tantangan. Jadi tidak harus dengan orang ini jadi tidak sama. Iya, berarti penanganannya berbeda penanganannya gitu ya berbeda, Pak, itu yang jadi tantangannya. Oke Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kira-kira nih Bapak memiliki sesuatu tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa dijalankan? Kira-kira tuh waktu khusus nggak gitu? Melihat permasalahannya, permasalahan kalau misalnya harus segera ditangani, mungkin saya mengambil suatu kebijakan itu langsung. Jadi misalnya bukan dengan sikap emosional, cuma merupakan harus hari itu disikapi, kemudian dibijaksanai dan sebagainya. Kemudian kasus yang lain, misalkan itu memakan waktu, mungkin perlu pengumpulan data dan sebagainya, kita bisa menjadwalkan. Seperti misalkan ada laporan dari kenakalan siswa di luar, kita kan perlu waktu. Jadi nanti di situ baru kita susun, kita panggil tim manajemen sekolah untuk menjadwalkan agenda pertemuan penyelesaian masalah itu. Jadi pada saat-saat tertentu bisa diselesaikan secara langsung, tetapi pada kondisional yang lain bisa. Itu dibikin jadwal tertentu gitu ya Pak ya. Oke Pak. Nah, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya kembali kepada yang awal tadi, bahwa dibentuknya tim manajemen sekolah itu untuk mempermudah atau membantu kepala sekolah dalam mengambil kebijakan. Jadi kepala sekolah sebagai pimpinan bukan leader
kontak misalkan pengambil kebijakan yang streng gitu ya, bukan. Iya. Tapi itu dengan dibentuknya tim manajemen sekolah itu mempermudah. Jadi ya mungkin tahapan-tahapannya seperti yang tadi saya sampaikan. Iya, dari awal tadi Bapak sudah menyampaikannya bahwa dalam permasalahan ini biasanya diselesaikan dengan merangkul tim manajemen sekolah itu. Iya, Oke iya. Bapak, satu pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira dari semua hal yang sudah disampaikan, ini pembelajaran apa yang dapat kita petik nih dari pengalaman dalam mengambil keputusan yang kasus yang sama-sama benar ini tadi loh Pak? Kita mencoba menyikapi ternyata kebijakan kita itu diterima oleh persepsi yang berbeda-beda. Jadi kembali ke beraneka ragaman karakter, sikap, perilaku, bahwa tidak semua orang bisa menerima apa yang sudah kita rancang dengan bagus. Ternyata ada perbedaan-perbedaan. Iya. Itu dilatar belakangi oleh SDM masing-masing. Iya, iya berhubung Caca sudah tidak memungkinkan, kita akhiri ya Pak obrolan untuk hari ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali Bapak udah mau ngobrol dan sharing nih masalah bagaimana tahapan pengambilan keputusan di sekolah ini. Iya. Terima kasih, saya juga menyampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Iya, baik Bapak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, berikutnya narasumber kedua dalam tugas ini adalah Bapak Muhammad Rifai SPD, Kepala SDN 1 Kuala Pembuang 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bapak. Pagi juga. Ini hari ini saya minta izin mau ngobrol-ngobrol sedikit, boleh? Boleh. Iya, jadi yang mau saya obrol hari ini itu tentang ya yang biasa dilakuin di sekolah lah gitu Bapak. Dalam hal ini tentang pengambilan keputusan, kan sering banget nih di sekolah nih, tiap hari malah mungkin pasti ada keputusan yang harus diambil kan sebagai Bapak. Betul. Di sini juga ada pemimpin sekolah kan gitu. Oke, boleh kita langsung Bapak ke Boleh, pertanyaan. silakan. Oke, pertanyaan pertama ya Pak ya. Kira-kira nih selama ini itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang hubungannya erat dengan dilema etika atau rujukan moral gitu Pak? Terima kasih Bu Putri. Jadi begini ya, kalau selama ini di sekolah, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa itu sebuah kasus yang berhubungan dengan dilema etika ataupun rujukan moral, di mana saya melihat ada dua nilai yang saling bersinggungan, yang dua-duanya itu sama-sama benar atau sama-sama baik, dan saya harus memilih di antara kedua tersebut. Nah itu termasuk dilema etika. Kalau misalnya saya harus memilih benar dan salah, artinya bersinggungan dengan hukum, tidak lolos dengan uji pada pada tahap kita mengambil keputusan, itu berarti ia termasuk dengan rujukan moral gitu ya Pak. Baik, jadi fokusnya ini dua kasusnya benar sama benar gitu, atau yang satu benar yang satu salah gitu. Betul, ya Pak ya. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Pak, sama ini bagaimana sih kira-kira nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama punya nilai kebajikan gitu loh. Jadi ini kasus dilema etika nih ya Pak ya. Kan susah tuh ngambilnya, pasti ada wah ini benar nih, ini juga benar, itu gimana Pak? Pertama mungkin saya akan memanggil seseorang yang mungkin anggap aja dia terlibat pada sebuah kasus yang berhubungan dengan dilema etika tersebut, di mana saya pertama akan menggali dulu fakta atau data-data penting yang bisa saya ambil sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Baru nanti mengadakan pertemuan dengan beberapa orang guru atau teman-teman yang mungkin terlibat yang di dalam permasalahan. Baru nanti diselesaikan secara bersama-sama. Jadi yang diundang yang terlibat dalam masalah tersebut gitu. Ya siapa tahu punya tim sekolah kami khusus untuk menyelesaikan masalah gitu ya Pak ya. Wah mantap sekali ini Pak. Nah untuk melakukan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa dilakukan setelah tadi dipanggil? Itu kira-kira prosedurnya gimana lagi? Prosedurnya gini.
Selain kita mencari bukti atau apa yang namanya fakta-fakta tadi, kita juga akan melihat siapa yang terlibat pada dilema tersebut, pada proses tersebut. Terus ketika kita sudah mengetahui fakta dan siapa yang terlibat, baru kita menguji apakah sesuatu itu lolos pada tahap pengujian. Artinya gini, kasus itu dia itu bersinggungan nggak dengan hukum apa enggak gitu. Kalau iya berarti dia bukan dilema etika, tapi ketika dia bersinggungannya hanya pada nilai yang sama-sama benar, itu harus tahap berikutnya itu kami mengadakan lagi-lagi musyawarah, karena memang di sini mengutamakan musyawarah begitu. Kembali ke musyawarah gitu ya Pak ya, tapi musyawarahnya untuk semua pihak dong ya. Iya. Oke Pak, yang berikutnya nih ya Pak ya, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap paling efektif gitu dalam menyelesaikan pengambilan keputusan kalau dilema etika ini? Karena kan sepertinya kalau dilema etika namanya sama-sama benar nih, otomatis kalau kita ngambil keputusan pasti ada pihak yang ngerasa aduh saya kurang puas nih dengan keputusannya gitu. Nah kira-kira paling efektif itu gimana Pak? Yang efektif ini kalau berbicara efektif dalam pengambilan keputusan itu Bu Putri, biasanya saya akan melihat di keduanya ini siapa yang paling baik. Misalnya gini, proporsinya sepertinya misalnya si A dan si B. Ketika si A ini yang saya lihat dia lebih tujuan kita kan fokusnya kepada kebutuhan murid kan. Nah dia lebih kalau si A ini mana yang di antara berdua ini yang lebih fokus kepada atau dominan baiknya kepada murid begitu. Jadi mungkin itu yang bisa sedikit efektif bisa mengurangi salah dalam memilih keputusan gitu. Berarti yang difokuskan atau yang diutamakan adalah berpihak pada murid dulu. Nah kalau misalnya itu keputusannya bukan antara dengan murid nih Pak, antara guru dengan guru, gimana dong tuh? Guru dan guru misalnya, karena memang tugas guru biasanya ketika terjadi sekolah itu pasti hubungannya pasti dengan murid juga Bu Putri. Iya gitu ya. Apabila kita misalnya menugaskan guru untuk mendampingi OSN misalnya, dua-duanya sama kompeten ini, tapi siapa yang berdasarkan riwayat mungkin pengalaman, siapa yang lebih lebih banyak pengalamannya tentang menangani murid, mungkin itu yang menjadi pertimbangan begitu Bu Putri. Oke Pak. Nah yang paling penting nih Pak, tantangannya pada saat menyelesaikan kasus dilema etika ini gimana Pak? Yang paling menantang nih kasusnya seperti apa itu, atau apa nih yang paling selama ini banget gitu? Tantangan yang menurut saya berat itu adalah ketika kita mengesampingkan kedekatan Bu Putri. Ketika misalnya seperti ini, saya dan salah satu seorang guru memang sering bersama dalam artian dalam pekerjaan, dan orang-orang melihat kami itu akrab sekali berdua, bisa saya dengan Pak Kamal gitu. Nah ketika Pak Kamal yang mengalami kasus dilema, saya akan mengesampingkan bahwa saya dekat dengan Pak Kamal begitu, agar kesulitan itulah yang membuat saya itu tertantang bagaimana saya harus mengesampingkan hal tersebut gitu. Itu yang paling jadi menantang ya Pak ya, karena susah banget kan yang di satu sisi ini teman dekat banget, tapi di satu sisi lagi ini gitu. Harus memilih. Wah emang di dunia nggak ada pilihan Pak. Nggak ada pilihan, nggak bisa milih semuanya gitu. Oke Pak, pertanyaan berikutnya ya, kira-kira apakah Bapak itu mempunyai suatu jadwal gitu atau tata kala di mana pada saat menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah dilema etika ini diselesaikan dalam satu waktu langsung spontan gitu, atau punya jadwal sendiri? Tunggu dulu Degi, ini kasusnya masih sebentar, cari yang rada lama dikit atau gimana gitu Pak? Baik, terima kasih Bu. Tadi agak sulit sedikit menjawabnya. Cuman kalau saya untuk mengambil keputusan, pertama saya melihat dulu seberapa rumit tingkat dari kasus ini, dilema ini. Jikanya misalnya kita melihat bahwa kasus ini cuma ringan dan bisa diambil keputusan, mungkin saya akan mengambil keputusan itu dengan cepat. Bisa dengan forum, bisa dengan saya sendiri berdasarkan fakta yang sudah saya dapat. Tapi jika masalah ini berat, misalnya berhubungan dengan orang tua siswa atau pihak luar gitu ya, mungkin saya akan menjadwalkan tertentu untuk bagaimana bisa merundingnya bersama-sama masalah itu. Begitu Bu. Ya tergantung berarti tingkat kerumitan dari masa ini. Kalau memang ini
dilema etika tapi ringan-ringan aja gitu. Tapi Pak, ini namanya dilema nggak ada yang ringan ya. Betul. Kalau dilema memang nggak ada ringan. Biasanya ringan-ringan yang menurut saya ringan tuh apa namanya, ketika memilih dua siswa nih yang misalnya sama, sekarang yang saya alami adalah memilih antara dua siswa yang sama-sama kompeten nih, dua di dalam bidang pantomim gitu. Jadi saya bingung siapa yang harus saya pilih. Tapi karena memang saya sering lihat di lapangan bagaimana, jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat saya berani untuk mengambil keputusan itu sendiri. Iya, kalau misalnya ringan namanya bukan dilema. Oke, Pak. Nah, sekarang gini, kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa gitu yang mempermudah dalam hal mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Orang yang terlibat ini ya Bu Putri ya. Kalau saya sebenarnya lebih kepada, kalau misalnya kasus ini terjadi kepada siswa, itu orang tua siswa, dan komite juga yang sering saya libatkan, karena komite wajib mengetahui. Sebenarnya kenapa wajib mengetahui? Karena memang keterhubungan atau sekolah itu apa ya namanya bahasanya tuh, kalau antara sekolah dan orang tua itu tangga lah ibaratnya, itu penghubung antara sekolah dengan orang tua siswa. Nah itu kalau misalnya masalahnya terhadap guru, ya, mungkin pengawas sekolah. Kalau sangat rumit sekali, mungkin dinas pendidikan bisa. Sampai dinas pendidikan. Itu kalau rumit sekali. Iya. Ya. Nah, satu pertanyaan terakhir nih, Pak. Yep. Oke. Nah, dari semua yang sudah pernah dijalankan, dari pengalaman-pengalaman dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, kira-kira nih apa yang bisa diambil pelajaran loh, Pak? Untuk bisa diambil pelajaran, mungkin karena pertama ketidaktahuan dalam mengambil keputusan itu adalah menurut saya itu hal yang pelajaran paling penting. Kenapa ketidaktahuan tadi menjadi hal penting? Sekarang saya mengetahui sedikit bagaimana caranya mengambil keputusan yang baik. Jadi pelajaran dari ketidaktahuan menjadi lumayan lah, lumayan lah bisa menangani. Namun kita kan semakin banyak melakukan pengambil keputusan, kita semakin mahir kita dalam pelajarannya adalah bagaimana saya harus belajar lebih terus untuk bagaimana bisa mengambil keputusan berdasarkan 439 itu Bu Putri. Iya, berarti di sini kita yang pasti menggali dulu gitu Pak ya, karena kalau misalnya kita menyelesaikan masalah tanpa kita tahu sama sekali, itu kayaknya wah ini gimana ya, kalau mengambil keputusan salah gitu ya Bapak. Oke, terima kasih sekali Bapak sudah menyisihkan waktu untuk ngobrol singkat hari ini, dan yang menurut saya ini sangat bermanfaat sekali Bapak. Terima kasih Bu Putri. Iya baik, semuanya terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang menarik pada wawancara kali ini adalah masing-masing kepala sekolah memiliki cara tersendiri dalam mengambil keputusannya terhadap kasus dilema etika yang terjadi. Selanjutnya, berdasarkan hasil yang saya pelajari pada modul 3.1, kedua narasumber ini sebenarnya pernah dihadapkan pada beberapa kasus dari 4 paradigma dilema etika dan juga menerapkan 3 prinsip dilema etika, hanya saja belum semuanya dilakukan. Nah, yang mungkin sedikit mengganjal adalah apakah pada saat mengambil keputusan pernah keliru atau disesali? Atau apakah saat mengambil keputusan pernah merasakan rasa bersalah yang mendalam? Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber tersebut, ada beberapa persamaan. Di antaranya yaitu proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap, tidak langsung memutuskan begitu saja, tergantung dari kerumitan kasus. Yang kedua, ketika terjadi kasus dilema etika, kedua narasumber melakukan identifikasi kasus terlebih dahulu. Persamaan yang ketiga adalah adanya kerjasama dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempermudah dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, dalam pengambilan keputusan, kedua narasumber pada intinya sama-sama menggunakan prinsip berbasis hasil atau mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah, adapun perbedaannya adalah narasumber pertama segera mengambil keputusan atas kasus dilema etika yang terjadi tergantung pada kerumitan kasus. Sementara narasumber kedua melakukan analisis terlebih dahulu berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan meskipun belum sempurna. Nah, hal yang menonjol dari kedua narasumber tersebut dengan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, yakni narasumber kedua lebih lengkap dalam melakukan langkah-langkahnya.
Narasumber yang pertama menyatakan bahwa kedepannya akan berupaya untuk memaksimalkan kolaborasi pada semua pihak agar bisa membantu memudahkan dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan yang lebih terstruktur sehingga akan mendatangkan manfaat bagi banyak orang dan selalu mengedepankan minimnya dampak negatif dari keputusan yang diambil. Sedangkan narasumber kedua menyatakan bahwa kedepannya akan selalu menerapkan sikap kehati-hatian dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan, koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak, dan pastinya akan selalu fokus pada penerapan langkah-langkah pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Untuk mengukur efektivitas pengambilan keputusan, menurut narasumber yang pertama yaitu adanya kerjasama dan kolaborasi di antara semua yang berkepentingan, bisa mengakomodasi kepentingan orang banyak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan menurut narasumber yang kedua yaitu mampu mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut, mampu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mampu berkolaborasi, mampu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, dan tentunya mampu melakukan pengujian keputusan sebelum hal itu diputuskan. Dan pada akhirnya, saya pribadi akan berupaya untuk menerapkan materi yang telah saya pelajari pada modul 3.1 ini. Saya akan berupaya untuk menerapkannya jika terjadi kasus dilema etika. Tentunya dengan memahami dan menganalisis paradigma dilema etika yang terjadi, kemudian menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dalam prosesnya, saya akan selalu mengedepankan koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi dengan semua pihak yang berkepentingan. Pada setiap pengambilan keputusan, saya akan selalu mendasarkan keputusan tersebut pada nilai-nilai kebajikan, keberpihakan pada murid, dan tentunya selalu bertanggung jawab terhadap resiko dan keputusan yang sudah diambil. Demikianlah pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 ini. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.